Puji nama Tuhan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi eksistensi malaikat. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama Alfa Maka Sunggal, dan yang kedua saya sendiri Grace Budi dan Susanti Wongkan. Saat ini saya akan menjelaskan di mana saya jelaskan tadi eksistensi malaikat, di mana nama dan gelar malaikat dan klasifikasi malaikat, yaitu aktivitas malaikat, kejatuhan malaikat, eksistensi iblis, dan sifat-sifat iblis, di mana ada juga aktivitas iblis, hukuman terhadap iblis. Dan di sini yang kita akan belajar tentang teologi, di mana ada dua kata, theos dan logos. Itu theos Allah, logos yaitu ajaran pengetahuan, di mana di sini menjelaskan juga jenis pengetahuan, pandangan teologi, pandangan ilmiah atau empiris, pandangan filsafat, dan pandangan harian, dan kebenaran Alkitab yang disikapkan oleh seseorang. Dan bisa kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan juga di mana dalam kedudukan angelologi dalam teologi, yaitu biblika, dogmatika, praktika, historika. Dan di sini juga ada beberapa di dalam materi angelologi ini ada proper, kristologi, pneumatologi, angelologi, santanologi, antropologi, dan hamartologi. Sedangkan antropologi itulah mempelajari tentang manusia, sedangkan hamarteologi itu mempelajari tentang dosa manusia, dan biologi itu tentang Alkitab itu sendiri, dan soteriologi yaitu keselamatan yang akan kita pelajari, dan eksatologi yaitu akhir zaman yang kita akan pelajari tentang juga akhir zaman. Dan di sini angelologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu angelos, atau yang berarti aturan atau pembawa peran, dan logos yang berarti perkataan atau kata. Kata angelos dalam bahasa Ibraninya adalah marak yang akhirnya menjadi dasar dari kata malaikat yang saat ini kita pakai. Dan jadi angelologi adalah sebuah pembicaraan yang membahas mengenai si pembawa berita dan yang kita kenal sebagai malaikat. Dan pasti kapan malaikat itu diciptakan, tetapi kita bisa lihat dalam Ayub 38 ayat 7. puji nama Tuhan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang keadaan penciptaan, di mana keadaan penciptaan itu disebut mereka kudus, atau kita bisa baca juga dalam Kejadian 1 ayat 31, dan atau kita bisa baca juga dalam Markus 8 ayat 38, dan kita juga bisa baca dalam 1 Korintus 6 ayat 3, Ibrani 1 ayat yang ke-14.
Yang kedua, yang terakhir, materi terakhir adalah di mana saya akan menjelaskan tentang sifat para malaikat, di mana malaikat bukanlah roh manusia yang mati dan juga bukan manusia. Maksudnya adalah di mana malaikat ini bukan manusia yang mati dan juga bukan termaksud manusia juga, dan dimuliakan adalah makhluk ciptaan yang tinggi dan dijadikan untuk menjaga setiap umat manusia. Jadi pada intinya bahwa malaikat diciptakan untuk menjaga setiap umat yang percaya kepada Allah. Sekian materi dari kelompok saya, biarlah bisa bermanfaat bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.